Bih, Nat. Hmm. Kalau tadi kan lo berdua udah cerita tentang hal-hal mistis yang berkaitan sama harta dan tahta ya. Iya. Nah sekarang gue juga punya cerita yang gak beda jauh lah sama kalian. Tapi kali ini yang mau gue bahas itu peristiwa mistis yang berkaitan sama mantra. Oke. Tentang cowok yang dapetin hati cewek pakai pelet, bahkan tuh sampai nikah. Wow. Nah sampai pernikahan mereka pun juga bertahan tuh bertahun-tahun gitu loh. Sampai akhirnya si cewek ini nih pelan-pelan sadar karena terus-menerus dapet teror yang gak masuk akal. Itu inti ceritanya ya. Ini gue ceritain nih awal mulanya. Cewek ini namanya Sylvie. Di momen itu tuh udah hampir beberapa minggu dia tuh gak bisa tidur sama sekali. Nah kenapa? Karena di setiap dia tidur, lagi sendirian di rumah, dia tuh selalu ngerasa kayak ditemenin sama banyak banget sosok cewek. Gak cuma satu gitu loh. Kayak di beberapa malam nih bahkan kayak sampai 3-4 cewek tuh ada di dalam kamarnya. Di sudut-sudut kamarnya ngeliatin dia aja. Bentukan cewek ini nih ada yang sekujur tubuh berdarah, ada yang bau busuk. Terus ada juga kayak beberapa bagian tubuhnya tuh cuma kelihatan tulangnya doang. Pokoknya ini macam-macam lah kuntilanaknya dibentukannya. Serem banget. Gue juga sama kayak lu, Bi. Gue dapet cerita ini dari salah satu pendengar kita yang kaget karena sepupunya itu, yang si Sylvie ini, tiba-tiba tuh ngajuin gugatan cerai ke suaminya. Padahal kalau dilihat-lihat tuh hidup keluarga mereka tuh aman-aman aja, bahkan kayak berkecukupan gitu loh. Makanya orang ini bingung. Soalnya setiap ditanya ke sepupunya si Sylvie ini, Sylvie tuh cuma bisa jawab kalau perceraian ini nih adalah salah satu cara buat nyelamatin hidupnya. Karena terus penasaran, si pendengar kita ini nih coba cari tahu lah, dan justru nemu apa yang sebenarnya kejadian sama si Sylvie ini. Kejadiannya terjadi di sekitar tahun 2018 di salah satu desa tuh di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Desanya ini bisa dibilang kayak cukup pelosok lah, jauh dari keramaian. Dan di desa itu tuh ada keluarga kaya raya banget dan terpandang. Keluarga terpandang ini punya anak satu-satunya, namanya Sylvie, si cewek ini nih, umurnya 18 tahun. Si Sylvie ini terkenal banget jadi kayak kembang desa di sana karena kayak dia cantik, pinter dandan, terus juga ramah ke semua orang. Pokoknya karena dia tuh kembang desa, banyak banget cowok-cowok tuh yang suka sama dia, bahkan kayak ngeberanin diri buat ngelamar. Bener-bener yang ngelamar tuh orang-orang kaya gitu lebih net. Tapi semua itu ditolak sama Sylvie, dan orang tuanya pun juga nolak dengan alasan macem-macem. Ada yang bilang adat yang gak cocok, ada yang bilang auranya jelek, atau bahkan kayak sesimpel karena cowok ini jelek aja perawakannya gitu. Oke. Dan kebetulan juga si Sylvie itu juga emang gak mau cepet nikah, jadi pas lah kenapa dia nolakin cowok-cowok ini. Semua berjalan biasa aja, sampai suatu hari ada kejadian aneh banget di rumahnya. Suatu malam, kebetulan tuh satu desa mati listrik. Rumah Sylvie tuh udah bisa dibilang kayak rumah paling gede lah di desanya. Jadi kalau kondisi kayak gini, ya mereka beneran kayak butuh lilin yang banyak banget lah buat ditaruh di sudut-sudut ruangan gitu. Nah karena stok lilin habis, akhirnya Sylvie keluar rumah tuh, nyamperin warung tetangganya buat beli lilin. Udah dia beli, di perjalanan pulang, dia ngerasa kayak kok tiba-tiba anginnya tuh beneran kenceng banget, sejuk banget gitu. Nah tapi hembusan anginnya itu tuh arahnya dari rumah Sylvie doang. Dari jauh nih, ini kan di desa ya, lu bayangin kayak jalanannya tuh kanan kiri sawah gitu ya. Dari jauh, pas lagi Sylvie jalan OTW pulang tuh, dia ngeliat ke sawah. Dia ngeh kalau di tengah sawah itu ada kayak orang-orangan sawah gitu, Bignat. Nah tapi anehnya, entah karena angin itu kenceng banget atau gimana, orang-orangan sawah itu tuh tangannya kayak gerak-gerak sendiri. Dan pas diperhatiin sama Sylvie, tangan orang-orangan sawah ini nunjuk ke rumahnya dia. Nah Sylvie kaget dong, dia kayak ngusap-ngusap mata berkali-kali buat mastiin kayak ini beneran gak sih yang dia lihat. Di usapan pertama tuh masih aman-aman aja. Usapan kedua tuh juga dia masih ngeliat orang-orangan sawah itu ada di tengah sawah. Nah tapi pas usapan ketiga, dia ngeliat jelas banget, Bihnat. Tiba-tiba orang-orangan sawah itu tuh udah ada di depannya Sylvie. Bener-bener cuma ada sejengkal doang kali di mukanya. Aduh. Padahal awal tuh jaraknya jauh kan, dari tengah sawah gitu. Yang lebih ngerinya lagi, jerami yang nyusun badan si orang-orangan sawah itu, pas bagian wajahnya tuh kayak ngebentuk muka senyum gitu loh ke Sylvie. Nah kaget tuh Sylvie, dia takut, dia panik, langsung lari lah ke rumahnya. Sampai ke rumah, Sylvie masih deg-degan. Dia coba manggil-manggilin tuh orang tuanya, tapi gak ada yang nyaut. Sylvie jalan lah masuk kamar orang tuanya buat ngecek nih, kayak ini kenapa gak ada yang nyaut gitu. Pas Sylvie jalan ke kamar orang tuanya,
dari jauh tuh di kamar orang tuanya dia ngeliat kayak ada cahaya gitu Binat, semacam kayak api gitulah. Nah dia mikir kayak, kan lilin habis, kok tiba-tiba ada yang nyala gitu. Langsung dicek lah sama Sylvie nih ke kamar orang tuanya. Pas Sylvie buka pintunya, dia tuh bener-bener kaget banget karena dia ngeliat bokap nyokapnya lagi tidur, tapi mulutnya tuh nganga lebar banget. Terus bokap nyokapnya tuh kayak ngeluarin suara gitu. Aduh, serem banget. Kayak orang sakaratul maut, kebayangan loh. Iya. Nah, terus di sudut kamar bokap nyokapnya tuh si Sylvie ngeliat kayak ada api terbang. Orang-orang nyebut itu kayak banaspati gitu loh, kayak semacam kiriman yang buat nyelakain orang gitu. Iya. Tahu. Dia kaget, dia cuma bisa baca doa doang. Pas dia baca doa, untungnya tuh lama-kelamaan apinya hilang. Nah, pas apinya itu hilang, bokap nyokapnya tuh kayak langsung gak sadarin diri. Nah, setelah hari itu, untuk beberapa hari bahkan beberapa minggu ke depan, bokapnya Sylvie tuh sakit tiba-tiba. Udah diperiksa ke dokter, dan dokter pun juga gak bisa ngasih keterangan kayak bokapnya kenapa gitu loh, sakit apa juga, diagnosisnya juga gak jelas gitu. Sampai suatu hari tiba-tiba ada cowok nih out of nowhere datang, namanya Herman. Umurnya pun juga cukup jauh lah sama Sylvie kan umurnya 18 kan. Herman tuh udah kayak 30-an ke atas gitu. Herman ngaku kalau dia tuh kerja sebagai peternak ayam yang sukses. Nah awalnya Sylvie sekeluarga tuh kayak nggak tahu tujuannya si Herman tuh datang apa, dan ternyata tiba-tiba banget Herman itu tuh datang buat ngelamar Sylvie. Nah Sylvie jelas-jelas nolak lah, karena kan dia juga nggak kenal sama Herman kan. Tapi anehnya kali ini nih ibunya Sylvie malah nggak nolak kayak biasanya. Tadi kan gue bilang tuh kayak ada cowok-cowok yang ngelamar Sylvie ditolak-tolakin mulu kan. Tapi untuk Herman ini nih, nyokapnya tuh kayak biasa aja gitu. Nyokapnya Sylvie tuh cuman kayak diem doang, ngangguk-ngangguk doang setiap si Herman ngomong. Terus akhirnya tiba-tiba Herman tuh pengen ketemu sama bokapnya Sylvie, dianterin lah ke kamar tidurnya. Si Herman masuk kamar tidurnya, dia duduk di pinggir kasur, terus dia bilang kayak gini ke bokapnya Sylvie ya, umur bapak udah gak lama lagi, kasian kalau gak ada sosok laki yang jaga keluarga ini. Nah, bingung banget kayak tiba-tiba kenapa sih orang asing ngomong kayak gitu maksudnya apa kan. Tapi ternyata bener Bihnat, gak gitu lama bokapnya Sylvie tuh beneran meninggal. Nah anehnya gak sakit, gak kenapa-napa. Meninggalnya tuh juga tiba-tiba kayak ada beberapa luka bakar di badannya. Terus lidahnya tuh kayak ngejulur panjang banget. Pokoknya kayak gak normal gitu lah meninggalnya si bokapnya Sylvie ini. Nah Sylvie tuh yakin kayaknya kejadian bokap yang meninggal ini nih ada hubungannya sama sosok api banaspati malam itu. Belum ada 40 hari dari bokapnya Sylvie meninggal, Herman tuh jadi makin rutin tuh datang ke rumah Sylvie. Gak ngapa-ngapain, kayak cuman jalan sekeliling rumahnya Sylvie, ngegali tanah kecil-kecil gitu. Bahkan ngobrol sama nyokap dan Sylvie-nya pun jarang. Nah pas lagi sering banget tuh si Herman datang ke rumah Sylvie buat ngiterin rumahnya doang. Nah tiba-tiba nyokapnya Sylvie tuh ngajak ngobrol Herman lah. Terus nyokapnya bilang kayak gini ke Herman, ibu takut gak akan ada yang ngurusin Sylvie. Akhirnya tiba-tiba nyokapnya Sylvie tuh nyuruh Herman buat nikahin Sylvie aja. Jujur Sylvie dengar omongan nyokapnya tuh kayak pengen nolak banget lah, kayak kenapa tiba-tiba nyokap gue ngayain gitu kan. Tapi katanya pas si Sylvie ini jabat tangan sama Herman, Sylvie tuh langsung lupa aja tuh sama niat barusan. Kayak pas lagi jabatan tangan kayak iya aja jadinya gitu loh. Nah kabar tiba-tiba si Sylvie ini mau nikah sama Herman tuh bener-bener ngejutin keluarga besar Sylvie lah. Bahkan kayak seluruh warga desa gitu. Hampir setiap hari banyak banget cowok-cowok yang sempat ngelamar Sylvie tuh datang cuma pengen lihat kayak Herman tuh kayak gimana bentukannya gitu loh. Mereka tuh bingung, kayak kok tiba-tiba Sylvie tuh mau aja gitu loh diajak nikah sama cowok yang gak jelas latar belakangnya. Dan pas dilihat pun juga muka si cowok ini, si Herman ini jelek juga gitu loh. Tapi ya gimana lagi, mereka mikir kan kayak ya urusan masing-masing lah. Rencana pernikahan pun udah disiapin. Singkat cerita, beberapa minggu lagi nih si Sylvie sama Herman udah mau nikah lah. Tapi akhirnya orang-orang tuh sadar Sylvie yang sekarang tuh kayak berubah banget gitu loh. Bahkan sampai fisiknya pun juga berubah, gak secantik dulu. Semua makeup sama skincare tuh dibuang. Alasannya katanya buat buang sial. Setiap ditanyain sama teman-teman dan tetangganya juga, Sylvie tuh juga nyautinnya malah emosi. Padahal tanya biasa aja gitu loh, kayak berubah banget lah sifat sama bentukannya gitu. Nah kalau kata orang-orang, ini nih pengaruh mantra, pengaruh pelet gitu. Herman tuh pasti main pelet tuh gitu. Nah pokoknya tuh warga desa tuh ngomong kayak gitulah.
Nah tapi balik lagi, setiap Sylvie dengar kalau misalnya si Herman itu main pelet, Sylvie tuh jadi marah gitu loh. Akhirnya Sylvie tuh milih buat ngejauh dari orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak milih Herman dibanding orang-orang yang deket sama dia gitu. Biasanya pelaku pelet ini kan nyuci otak orang yang dia pelet buat ngerawat fisiknya gitu. Nah tujuannya apa? Karena alasannya itu biar gak ada orang lain yang suka sama dia. Jadi kayak si korban ini nih ngerasa cuman si pelaku doang lah yang nerima dia apa adanya gitu. Ini dapat juga cerita ini dari desas-desus dari beberapa tetangganya. Bahkan dulu itu tuh Sylvie bener-bener gak ngerawat tubuhnya, sampai beberapa bagian kulit itu kayak kena jamur gitu, Bihnat. Padahal dulu tuh cantik banget gitu dia. Gila.